Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys, welcome in this meeting. Ya, ini meeting kelima pada mata kuliah quantitative research. Ya, this meeting we will talk about correlational study. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang experimental study, ini masih another design of quantitative research, yaitu correlational study. Apa itu correlational study? Correlational study is a research method that investigates the statistical associations or relationship between two variables without manipulating them. Nah, jadi correlational study ini adalah penelitian di mana kita akan mencari relationship atau hubungan antara variabel atau lebih gitu ya, tanpa adanya manipulasi apapun. Jadi kita hanya melihat hubungan. Berarti kalau misalkan kita bicara tentang hubungan, nah kalau kemarin dalam eksperimental itu hanya independen yang mempengaruhi dependent variable, kalau dalam correlational ini saling berpengaruh. Ya, variabel X akan mempengaruhi Y, begitu halnya dengan Y akan mempengaruhi X. Gitu. Jadi kita akan melihat hubungannya. Kalau mereka saling berpengaruh, nah berarti ada hubungan antara keduanya, begitu. Nah, correlational study menurut Russell adalah a research design that examine the extent to which two variables are associated or correlated with each other. Ya, saling mempengaruhi, saling berhubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Ini yang dimaksud dengan correlational study. Nah, kita langsung masuk pada slide. Contoh kita memiliki judul penelitian, the relationship between student study habits and academic performance in high school. Nah, dalam penelitian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa research question-nya adalah, is there a significant correlation between student study habits and their academic performance? Apakah ada tuh hubungan antara student study habits dengan academic performance mereka atau tidak? Nah, kemudian dalam penelitian yang lain berjudul The Correlation Between Social Media Usage and Food Quality of University Students. Nah, dalam judul penelitian ini kita bisa menyimpulkan bahwa research question adalah, is there the relationship between the amount of time students spend on social media and the quality of their sleep? Ya, jadi ada tidak hubungan antara jumlah atau durasi seseorang menggunakan sosial media dengan kualitas tidurnya. Nah, ini adalah research question. Kalau melihat dari research question, berarti kita hanya memperhatikan dua variabel saja. Apakah variabel X mempengaruhi variabel Y atau sebaliknya variabel Y mempengaruhi variabel X. Jika mereka saling mempengaruhi, maka inilah yang disebut dengan relation. Oke, kita langsung masuk pada statistical method yang digunakan dalam penelitian correlational study. Yang pertama, kita bisa menggunakan Pearson's correlation coefficient. Ya. Formula Pearson ini measures linear relationship between two continuous variables. Jadi kalau menggunakan Pearson, kita bisa melihat hubungan antara dua variabel. Gitu ya. Contoh, misalnya dalam penelitian kita ada tiga variabel, variabel A, B, C. Nah, kita akan menghitung dengan Pearson, itu kita bisa mengkorelasikan atau melihat R atau hasil R-nya antara tiap dua, dua variabel. Misalkan variabel A terhadap variabel Y, variabel A terhadap variabel B, berapa R-nya? Variabel B terhadap variabel C, berapa R-nya? Kemudian variabel C terhadap variabel A, berapa R-nya? Begitu ya. Jadi kita akan melihat two continuous variables. Nah, ini jika menggunakan Pearson. A quality of correlation that describe the strength of the relationship between two variables. Correlation must be between -1 and +1. Correlation closer to an absolute value of 1 represents stronger relationship. Jadi
ada range kekuatan. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian correlational study, em, maka jangan hanya mencari apakah ada correlation-nya, apakah mereka saling berpengaruh. Nah, saling berpengaruh ini ada nilainya, namanya koefisien correlation atau R. Nah, nilai R ini bisa eh, ada ada interpretasinya. Jika nilai R-nya mendekati ke -1, maka kekuatannya bisa dikatakan lemah, gitu ya. Tapi kalau mendekati angka 1 positif, maka kekuatan hubungannya itu sangat kuat. Gitu. Inilah interpretasinya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau hasil R-nya 0,00 sampai 0,199, maka hubungannya itu very weak. Tapi kalau misalkan nilai R-nya adalah 0,20 sampai 0,399, maka hubungannya weak. Jika nilai R-nya adalah 0,40 sampai 0,599, maka hubungannya adalah medium. Jika nilai R-nya adalah 0,60 sampai 0,799, maka hubungannya itu strong. Dan yang terakhir, jika R-nya adalah 0,80 sampai 1, maka hasil hubungannya atau kekuatan hubungannya adalah very strong. Nah, ini interpretasi dari hasil ya, dari nilai R. Itu adalah correlation coefficient. Oke, selanjutnya, setelah kita melihat stronger atau kekuatan daripada sebuah hubungan, gitu ya. Nah, kita harus melihat juga arahnya. Apakah hubungan tersebut itu positif atau negatif, or maybe zero. Tidak ada hubungan, ya. Which tells you the nature of the relationship. Ya, let's discuss dari yang positif. A positive correlation is correlational in which as one variable change, two other tend to change in the same directions. Jadi arahnya sama. Kalau arahnya sama, maka itu disebut positive correlation. Maksudnya apa arahnya sama? Contoh, dalam penelitian pertama tadi, kita kan meneliti tentang study habits ya, dengan academic performance. Nah, em, jika hasil apa dari 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 hasilnya kita lihat bahwa ternyata makin sering siswa belajar gitu ya, makin banyak jumlah belajarnya, maka nilainya atau skornya juga makin tinggi gitu ya. Makin rajin makin tinggi. Nah, berarti kan arahnya sama gitu ya. Maka sebaliknya, jika makin malas maka nilainya makin rendah. Jadi kan arahnya sama. Ini disebut positive correlation. Dalam scatter plot ini simpangannya ke kanan. Ini kalau ada dalam SPSS kita bisa cari scatter plot, kalau simpangannya ke kanan, maka ini bisa disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel yang sedang kita teliti adalah positif. Selanjutnya, negative correlation. Negative correlation in which as one variable change, the other tends to change in the opposite directions. Nah, jadi kalau ini berlawanan. Ya, jadi kalau A-nya increase, B-nya decrease. Atau sebaliknya, kalau A-nya decrease, B-nya increase. Oke, contoh tadi di penelitian yang kedua, contoh penelitian kedua, kita melihat makin banyak sosial media, makin sering kita menggunakan sosial media, maka academic performance-nya makin rendah, gitu ya. Makin tinggi atau makin sering menggunakan sosial media, maka academic performance-nya makin kecil, ya, makin rendah. Sebaliknya, makin rendah penggunaan sosial media atau makin jarang penggunaan sosial media, maka academic performance-nya makin tinggi. Nah, ini beda arah. Berarti bisa dikatakan bahwa hubungannya negatif. Kemudian kalau dalam scatter plot, ini kita bisa lihat simpangannya ke kiri, maka ini disebut dengan negative correlation. Selanjutnya bagaimana yang zero? Zero correlation which describe a lack of relationship between two variables. That is, a zero correlation means that no relationship exists between the two variables. Nah, biasanya scatter plotnya bentuknya begini nih. Tidak simpangan ke kanan, tidak juga simpangan ke kiri. Simpangannya pecah. Jadi tidak ada simpangan. Dia menyebar begitu. Nah, ini bisa dikatakan tidak ada hubungan atau zero correlation.
Apa contohnya? Contohnya exercise dengan reading ability. Tidak ada hubungan antara ukuran sepatu dengan reading ability, ya. Nah, ini zero correlation. Selanjutnya, setelah Pearson's, kita juga bisa pakai Spearman's rank. Spearman's rank ini memang bukan untuk kasus-kasus umum, ya. Nah, kasus tertentu jika datanya non-parametric distribution. Apa itu non-parametric distribution? Non-parametric distribution itu berarti data yang kita gunakan penyebarannya itu tidak normal dan tidak linear. Nah, ini akan saya jelaskan nanti ya di meeting berikutnya. Oke, jadi tidak normal dan tidak linear. Kalau datanya tidak normal, tidak linear, nah kita bisa gunakan Spearman. Oke, formulanya agak berbeda. It tells you whether one variable tends to increase or decrease as the other one changes. Doesn't require linear relationship or normal distribution. Jadi kalau datanya tidak normal, penyebarannya tidak normal, penyebarannya tidak linear, nah kita tidak perlu bingung. Walaupun kita tidak bisa menggunakan Pearson correlation, kita bisa menggunakan Spearman strength. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah point serial correlation. Is when one variable is dichotomous. Contohnya gender itu kan dichotomous. Kalau dia laki-laki perempuan tidak ada tuh di antaranya, tidak ada. Ya, dichotomous contoh dalam penelitian itu biasanya jenis-jenis tes uh, jenis-jenis tes atau kuesioner yang memang jawabannya hanya dua saja. Kalau tidak benar ya salah gitu. Misalnya dalam multiple choice contohnya ya kalau tidak benar ya jawabannya pasti salah gitu ya. Jadi poinnya adalah 0 dan 1. Nah, itu namanya dikotomus. Kalau kalian mendapati nih jenis-jenis data yang dikotomus, maka untuk melihat korelasinya bisa dengan poin di seri. Nah, how to design a correlational study? Define the research problem. Pertama ya, kita harus tentukan dulu research problemnya. What relationship are you interested in? Kita mau cari hubungan antara variabel apa dan apa. Select variables. Tentukan variablesnya. Choose a sample. Jangan lupa partisipan. Partisipan ini penting. Siapa partisipan penelitian kita? Bahkan untuk menentukan partisipan, ini harus sebelum melakukan penelitian. Analyze data. Sorry, collect the data. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan datanya? Apakah dengan observasi, survei, atau seperti apa? Selanjutnya baru analyze the data. Use statistical software, boleh pakai SPSS untuk compute the correlation coefficient, untuk melihat nilai R-nya, gitu ya. Interpret the result. Dalam menginterpretasikan hasil, kita bisa dalam penelitian correlation, kita bisa lihat kekuatannya dan juga direction-nya. Apakah positif atau negatif. Kemudian kekuatannya apakah lemah, sangat lemah, medium, kuat ataupun sangat kuat. Nah, ini beberapa step untuk melakukan penelitian correlation. Nah, di sini saya memiliki contoh ya untuk data social media usage berapa jam per hari dengan sleep quality score ya. Ini dengan kuesioner semua data kita ambil menggunakan kuesioner. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menghitung data tersebut dengan SPSS. Jadi kalian juga bisa install ada device di rumah, laptop ataupun komputer. Kalian bisa menginstal
SPSS untuk membantu dalam praktek. Oke, eh, let me show you. Saya tunjukkan dulu untuk SPSS. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tadi kan kita punya data ya. Data durasi menggunakan em, social media dengan data sleep quality. Sekarang kita akan masukkan data-data tersebut. Ini tadi datanya ada 6, kemudian 4, kemudian 7, 3, 6,5, 2, 5, 1,5 jam, 3,5 jam, 5 jam. Oke, ini ada 10 siswa ya. Ini data dari 10 siswa, hanya sampel saja. Oke, kemudian sleep quality-nya ada 58, 65, 50, 72, 60, 80, kemudian 55, 55, 85, 70, 63. Oke, semuanya bisa perhatikan di sini. Nah, kita sudah punya data dari dua variabel. Nah, selanjutnya kita akan mengubah name-nya. Di sini kita gunakan variabel X dan variabel gunakan variabel Y. Oke, untuk labelnya kita akan buat um, ini ada dua variabel dengan variabel X-nya adalah social media usage, social media usage, and sleep quality. Oke, sudah bisa kita lihat data-datanya. Ini sudah berubah ya. Oke, kemudian kita analyze and correlate to bivariate. Nah, di sini kita pindahkan ruas ke variabel click Pearson correlation to tail and okay. Ya, ini hasilnya. Nah, berikut hasilnya. Kalau kita lihat di sini untuk hasilnya, kita bisa temukan korelasinya. Oke, korelasinya kalian lihat di Pearson correlation. Nah, berarti korelasi antara social media usage dengan sleep quality adalah minus 0,993. Artinya, minus ini berarti korelasinya negatif. Negatif berarti makin banyak penggunaan sosial media, artinya makin rendah sleep quality-nya. Sebaliknya, jika makin rendah penggunaan sosial media, makin baik sleep quality-nya. Nah, ini disebut dengan negatif
Kemudian nilai R-nya adalah 0,993. Artinya ini very very strong ya. Nah, itu cara membacanya. Oke, kira penggunaan dari SPSS. Ya, I think untuk materi hari ini cukup. Nah, kemudian sekarang saya akan mencatatkan satu data. Nah, terlihat ya. Nah, silakan kalian screenshot datanya, kemudian gunakan SPSS untuk menghitung data berikut. Silakan buat interpretasinya dari mulai directions, kemudian juga strange-nya. Oke, I think that's all for this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.